Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah akuntansi lanjutan 1. Hari ini kita membahas masih hubungannya dengan kantor pusat dan kantor cabang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang laporan keuangan gabungan antara kantor pusat dengan kantor cabang ya. Nah, ini yang terutama yang berkaitan dengan bagaimana kalau seandainya barang itu dikirim ke cabang sekian persen di atas harga pokoknya. Nah, dalam contoh ini PT Arta itu di Jakarta, kantor pusat di Jakarta, mempunyai cabang di Medan. Nah, pada saat pengiriman barang dari Jakarta dari kantor pusat ke cabang Medan, di situ dikirim di 125% di atas harga pokok. Nah, nanti kita lihat bagaimana membuat laporan keuangan gabungan ya antara kantor pusat dengan kantor cabang. Nah, ini adalah neraca saldo atau neraca sisa per 31 Desember 2020 ya. Ini kalau neraca saldo itu adalah berasal dari rekening-rekening yang ada di kantor pusat dan rekening yang ada di kantor cabang Medan. Kemudian di sini rekeningnya adalah rekening baik neraca maupun laporan laba rugi. Ya, itu digabung nanti kita bagaimana membuat laporan keuangan gabungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Nah, kemudian diketahui presiden akhir tahun 2020 ya. Jadi di kantor pusat itu diketahui harga pokoknya, kemudian harga yang ada di nota. Nah, kemudian setelah itu kita buat yang pertama adalah daftar atau kertas kerja ya. Jadi daftar lacur penyusunan laporan keuangan gabungan antara kantor pusat dengan kantor cabang per 31 Desember 2020. Nah, di situ maka di sini ada kolom-kolomnya harus kita buat karena laporan keuangan ya. Ada kolom keterangan, kemudian kantor pusat, kantor cabang, kemudian penyesuaian dan eliminasi. Kemudian di situ disambung lagi dengan laporan laba rugi gabungan, kemudian laba yang ditahan, dan terakhir adalah neraca gabungan. Nah, ini kalau laporan keuangan ya. Nanti beda lagi kalau seandainya ada perintah bagaimana membuat neraca gabungan kantor pusat dengan kantor cabang. Nah, kalau neraca gabungan berarti tidak perlu ada laporan laba rugi. Tapi kalau hanya membuat misalkan laporan laba rugi gabungan pusat dan cabang, maka di situ neraca gabungannya tidak ada. Jadi pada saat membuat kertas kerja ini atau daftar lacur ini disesuaikan dengan kebutuhan ya. Karena kita akan membuat laporan keuangan gabungan, maka di situ ada laporan laba rugi. Di kolomnya ada laporan laba rugi. Kemudian dari laporan laba rugi kita memperoleh laporan laba yang ditahan. Kemudian terakhir ada neraca gabungan. Ini saling berkaitan. Jadi berapapun jumlah dari laporan laba rugi, maka kita akan memperoleh jumlah laba. Kemudian kita memperoleh berapa laba akhir. Kemudian yang terakhir adalah membuat neraca gabungan. Nah, di sini sebelum membuat neraca lacur ya, kita harus membuat jurnal penyesuaian dan eliminasi dulu. Nah, kita lihat di sini. Jurnal penyesuaian dan eliminasi itu didasarkan dari neraca saldo atau neraca sisa dengan keterangan tambahan tadi ya. Nah, tadi ini yang pertama adalah mencatat jurnal resiprokal atau jurnal timbal balik ya. Di sini rekening koran kantor pusat pada rekening koran kantor cabang. Ini jurnal timbal baliknya. Ini kita ambilkan datanya dari dari neraca saldo ya, dari neraca saldo. Rekening koran kantor pusat dan rekening koran kantor cabang. Maka kita lihat di situ ini kan 403
ya, 434. Kemudian di rekening koran kantor cabang Medan ini yang ada di kantor pusat 434. Nah, itu kita buat jurnal timbal balik tadi ya. Yang pertama. Ini jurnal yang pertama. Jadi rekening koran kantor yang tadinya di sebelah debit, kita jurnal di sebelah kredit. Yang tadinya di sebelah kredit, kita jurnal di sebelah debit. Nanti saldonya menjadi 0. Kemudian jurnal yang kedua mencatat timbal balik antara mencatat laba rugi ya, laba rugi. Di sini di jurnal pengiriman barang ke cabang Medan. Cadangan kenaikan harga barang cabang itu yang sudah dinaikkan 25%. Kemudian pada pengiriman barang dari kantor pusat. Nah, sebelum kita melihat tadi berapa jumlahnya 48.000 itu, ya kita lihat jurnal yang ketiga bahwa cadangan kenaikan harga barang cabang sebesar 20.000. Maka ini adalah kenaikan, ini diperhitungkan atas saldo awal persediaan barang yang masih ada di kantor cabang. Ya, maka jumlah kenaikan harga ini harus kita eliminasi dengan jurnal cadangan kenaikan harga barang cabang pada persediaan awal ya. Persediaan awal di sebesar 20.000. Yaitu persediaan awal. Kita lihat di persediaan awal yang ada di kantor cabang ya. Itu kita masukkan sebesar 20.000. Kemudian nanti selisihnya tadi kan jumlah cadangan kenaikan harga barang di cabang itu kan 68 ya. 68.000. Nah, ini kita lihat jumlah kenaikan harga barang di cabang sebesar 68.000. Nah, 68.000 itu yang 20.000 tadi itu adalah mencatat atau menutup cadangan kenaikan harga barang cabang pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar 20.000. Jadi yang selisihnya adalah 68 dikurangi 20 sama dengan 48 atau kebalikannya ya. Jadi ini nanti jumlahnya, jadi ini adalah 48. Ini kalau kita jumlahkan adalah 68.000 ya itu. Nanti kita masukkan di jurnal eliminasi, penyesuaian dan eliminasi. Kemudian jurnal yang keempat adalah ini persediaan akhir yang ada di cabang yang berasal dari kantor pusat. Nah, ini kita tutup ya. Jadi yang mengandung unsur kenaikan harga sebesar 25% itu adalah yang ada di cabang adalah di nota adalah sebesar 80.000. Nah, karena sudah dinaikkan 25%, maka 25 per 125 dikalikan 80.000 sama dengan 16.000. Nah, ini kita dari 4 jurnal ini kita buat kita masukkan di neraca lajur ya. Jadi tadi kita masukkan misalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi ada 4 jurnal penyesuaian dan eliminasi. Kemudian semuanya kita masukkan di sini di kolom penyesuaian dan eliminasi. Nah, ini semua kita masukkan. Setelah itu yang debit kita masukkan debit, yang kredit kita masukkan di sebelah kredit. Kemudian kita cari saldonya, yang nanti pada saat mencari saldo itu langsung kita pilih mana yang masuk di laporan laba rugi, mana yang masuk di laporan neraca gabungan ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan berapa laba atau rugi yang diperoleh. Nah, laba rugi kita masukkan
di laporan laba ditahan ini ternyata laba bersih yang diperoleh adalah 304. Nah, ini kita masukkan di laporan laba ditahan. Setelah itu kita peroleh laba ditahan akhir ya. Laba ditahan akhir, dan kita kita pindahkan ini 370, kita pindahkan ke neraca gabungan 370, maka ketemu neraca akhir. Nah, setelah ketemu, nanti kita lihat bahwa jumlah di neraca akhir di situ kan saldonya sama ya, antara debit kredit sama. Jadi setelah sama atau balance, kita buat masing-masing ya. Jadi karena di situ ada laporan laba rugi gabungan, kemudian neraca gabungan, maka kita buat yang pertama dulu adalah laporan laba rugi gabungan. Ini berasal dari neraca lacur tadi, kita ambilkan dari kolom laporan laba rugi gabungan. Nah, kemudian kita ambil sama ya, tadi labanya kan 304.000. Nah, kemudian setelah kita menemukan berapa laba bersih akhir tahun 2020 laba bersihnya, maka selanjutnya adalah kita masukkan laporan laba yang ditahan gabungan ya di sini. Maka ketemu laba ditahan akhir 370.000. Tadi yang laba bersihnya 304, kita masukkan di sini 304.000. Jadi laba awal ditambah laba bersih tahun sekarang dikurangi dividen yang dibagikan, maka ketemu laba akhir. Nah, setelah ketemu laba ditahan akhir adalah kita membuat neraca gabungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Nah, di sini maka di situ yang laba ditahan akhir kita masukkan di sini. Nah, ini saling berkaitan ya. Jadi antara laporan laba rugi kemudian laporan laba ditahan, ini kan kalau laba ditahan ini kan berasal dari laporan laba rugi. Nah, setelah itu kita ketemu laba ditahan akhir. Laba ditahan akhir kita masukkan ke neraca gabungan ya, laba ditahan di neraca gabungan. Maka kita menemukan bahwa kita dapatkan bahwa laporan neraca ini sudah balance. Nah, seperti itu. Inilah tadi contoh pembuatan laporan keuangan gabungan antara kantor pusat dengan kantor cabang ya. Pertama kali kita harus membuat penyesuaian dan eliminasi, kemudian membuat neraca lacur. Setelah itu kita buat laporan keuangan. Yang pertama membuat laporan laba rugi, kemudian yang kedua kita masukkan laporan laba ditahan, dan yang ketiga adalah membuat neraca gabungan. Demikian penjelasan mengenai laporan keuangan gabungan pusat dan cabang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.